Izin memperkenalkan diri, nama saya Abdul Salbala, NPM 2213032026. Izin memperkenalkan diri, nama saya Irawati, NPM 2213032029. Izin memperkenalkan diri, saya Aisyah Suci Nimruk, NPM 2213032024. Untuk materi yang pertama akan disampaikan rekan saya, Ira. Pengertian hukum. Beberapa ahli hukum menganggap kata norma sinonim dari kata kaidah. Namun jika dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kedua kata tersebut memiliki arti yang berbeda. Namun tetap merujuk pada satu pokok pembahasan yang sama. Norma atau kaidah pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu norma etika dan norma hukum. Norma etika meliputi norma susila, norma agama, dan norma kesopanan. Sedangkan norma hukum dibagi menjadi tiga berdasarkan isinya. Yang pertama, norma hukum yang berisi perintah yang mau tidak mau harus kita jalani atau kita taati. Yang kedua, norma hukum berisi larangan. Sedangkan yang ketiga, norma hukum yang berisi perkenaan. Dalam konsep hukum terbentuk, kita membentuk landasan-landasan teori yang landasan teori itu sendiri akan menjadikan sebuah hukum. Di sini ada dua jenis tipe hukum. Yang pertama, konsep yuridis relevan. Konsep yuridis relevan sendiri ini situasi atau fakta yang terdapat dalam undang-undang dan dijelaskan melalui bukti-bukti yang relevan. Yang kedua ada konsep hukum asli. Konsep hukum asli ini tidak ditambahkan atau dikurangkan. Jadi sudah benar terjadi. Baik, selanjutnya adalah negara hukum. Dalam negara hukum dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada bagian pertama di dalam peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan Republik Indonesia, negara kita dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang dibentuk berdasarkan atas hukum. Lalu dari pernyataan tersebut bisa disimpulkan bahwa pemerintah wajib melaksanakan kewenangannya atau kewenangan dan kekuasaannya harus berdasarkan atas hukum yang berlaku di Indonesia, berdasarkan atas peraturan nasional yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1, pasal 1 ayat 3 dijelaskan bahwa negara hukum adalah suatu negara yang di dalamnya berisi aspek-aspek aturan yang bersifat memaksa dan itu ada sanksinya. Perkenalkan diri, nama saya Febi Viola Ayarsari dengan NPM 2213032013. Izin bertanya. Dengan melihat masih melemahnya penegakan hukum di Indonesia, bagaimana sih upaya? Dengan melihat masih melemahnya memperkenalkan diri, saya Novia Irmani Putri dengan NPM 2213032006. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya agar penegakan hukum di Indonesia bisa dilakukan secara seadil-adilnya? Kenalkan, nama saya Muhammad Arif Maruf, NPM 2213032017. Saya ingin bertanya, kenapa penegak hukum negara kita masih lemah padahal sudah ada aturannya dalam undang-undang? Apresiasi bagi aparat penegak hukum. Jadi, di mana aparat yang sudah menegakkan hukum, patut kita beri apresiasi karena apresiasi adalah salah satu cara untuk menginspirasi orang lain menegakkan hukum yang benar. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Novia. Pertanyaannya, bagaimana cara hukum di Indonesia dilakukan secara seadil-adilnya begitu? Cara hukum di Indonesia dilakukan seadil-adilnya yaitu yang pertama, tidak menerima suap dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Yang kedua, membuktikan mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga, memberikan hukuman bagi pelaku pelanggar hukum sesuai dengan pasal yang dilanggar. Yang ketiga, bekerja secara ikhlas dan tulus bagi aparat penegak hukum. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Toi.
tadi pertanyaannya kenapa penegakan hukum negara kita masih lemah padahal udah ada aturannya di dalam undang-undang. Jadi salah satu penyebab melemahnya penegakan hukum di Indonesia, di negara kita, salah satunya yaitu kualitas dari para penegak hukum di negara kita, lalu moralitas masih rendah, lalu ada pula kaitannya dengan moralitas tadi, adanya korupsi dari pihak penegak hukum, sehingga terjadi ketidakmauan antara masyarakat dan penegak hukum. Mungkin itu salah satu penyebab melemahnya penegakan hukum di Indonesia. Selanjutnya kesimpulan yang akan disimpulkan oleh panel yang duduk paling belakang. Perkenalkan, nama saya Rizky Novaldi, MTM 2213-2323. Di sini saya akan menyimpulkan kesimpulan dari hasil diskusi, yaitu hukum adalah peraturan tertinggi yang ada di Indonesia, dan dapat disimpulkan bahwa hukum sudah sesuai dengan peraturan undang-undang dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.